penonton program Renungan Harian GKI Epata yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yakni Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk saat ini karena Engkau boleh ada bersama dengan kami. Kami ada dalam renungan harian GKI Epata dan kami akan membaca firman. Sebelum kami membacanya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus Allah agar kami baca, kami mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 dengan judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua terdapat pada Kitab Perjanjian Baru, yakni Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, dan menjadi nats pembimbing bagi kita adalah pada ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan menjadi tema perenungan kita di saat ini adalah kehidupan yang berbuah. Para penonton program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang baik di dalam hidup kita. Namun, kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus tetap terhubung dengan Kristus, seperti ranting yang tetap terhubung dengan pokok anggur. Hanya dengan tinggal di dalamnya kita dapat menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tinggal di dalam Kristus berarti kita harus hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Kita harus mengutamakan doa, membaca firman Tuhan, serta merenungkannya. Kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dengan demikian, kita akan dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Para penonton program Renungan Harian GKI Epata yang diberkati Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Kristus, hidup kita akan mencerminkan karakternya. Kita akan menjadi lebih sabar, ramah, dan penuh belas kasihan. Dengan kata lain, kita akan menghasilkan buah roh yang memperlihatkan kasih Kristus kepada dunia. Orang lain akan melihat perubahan dalam hidup kita dan mungkin saja tertarik untuk selalu mengenal Tuhan melalui kesaksian kita. Untuk itu, firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada kita selalu untuk bersaksi dan bersekutu, melayani Tuhan di sepanjang kita masih diberi nafas kehidupan dari Tuhan.
agar kemuliaan nama Tuhan selalu ada dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu dapat menjadi kehidupan dan menuntun kami selalu setiap hari. Terima kasih Bapa, ajarlah kami untuk di dalam hidup ini mau melakukannya seturut firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tim multimedia, koordinator serta timnya yang sudah meliput renungan harian di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan mereka dengan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa buat para penonton sekalian di mana saja berada, kiranya renungan ini dapat menghibur dan menguatkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua para penonton di mana saja